Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ada peringatan yang perlu ditanggapi serius ya oleh publik tentang peringatan dari novel Bamukmin terhadap kemungkinan Ruhut Sitompul itu akan babak belur di dalam tahanan karena dia semacam akhir-akhir ini dan sudah lama semacam dijadikan semacam common enemy ya, musuh bersama. Kasus yang terakhir dari Ruhut adalah dia mengunggah dalam Twitternya foto Anies Baswedan memakai pakaian dari memakai busana, bukan busana, koteka ya, dari suku Dani di Papua. Dan itu membuat kecewa ya para pendukung Anies, tetapi yang melaporkan justru orang Papua sendiri, yaitu Panglima Komandan Revolusi Patriot ya, yaitu namanya kalau tidak salah Petrodes Mega FS Keliduan. Dia melaporkan Ruhut dan betul-betul serius dia melaporkan Ruhut ke polisi karena dia merasa Ruhut melakukan penghinaan terhadap warga Papua ya dengan kasus pengunggahan atau dia upload editan foto Gubernur DKI Anies Baswedan memakai pakaian ala suku Dani Papua. Tetapi tokoh-tokoh yang ada di media massa sekarang ini tampaknya luput ya dari kemungkinan nasib buruk yang dialami Ruhut, tapi novel Bamukmin mengingatkan ya, nasib dari Ruhut itu kemungkinan bisa seperti MKC yang dulu di tahanan Bareskrim Polri, tapi ternyata di sana tidak aman karena kemudian dia dianiaya oleh Jenderal Napoleon Bonaparte yang juga menjadi tahanan karena alasan Napoleon Bonaparte MKC menghina agama dia sebagai seorang Muslim. Dan novel Bamukmin itu mengingatkan kemungkinan yang terburuk yang akan dialami Ruhut Sitompul yang sejak lama dia itu membuat masalah ya untuk sebagian kalangan Islam karena dulu dia sudah menjadi semacam common enemy yang tidak disukai dengan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial dan bisa dilacak ya jejak-jejak digital Ruhut yang kontroversial itu. Dan kita tentu berterima kasih ya dengan pandangan atau dengan peringatan dari novel Bamukmin karena itu berarti dia sedang mengingatkan polisi untuk memberikan keamanan kepada Ruhut sebagaimana dulu pihak kepolisian berhasil mengamankan dari kemungkinan terburuk Ahok waktu divonis 2 tahun penjara karena menghina Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah 51, saat mau diletakkan di tahanan di Cipinang, dan rupanya warga penduduk LP Cipinang sudah bersiap-siap untuk menganiaya Ahok karena geram terhadap Ahok, dan itu bisa diantisipasi oleh polisi dengan membawa Ahok itu kemudian ke tahanan di Makobrimob di Depok ya, demi keamanan Ahok. Kalau tidak ada upaya dari kepolisian, tentu dalam satu malam Ahok bisa mati karena dikeroyok oleh penghuni LP Cipinang. Itu yang bisa berhasil dihindarkan oleh kepolisian. Jadi kita harus melihat perspektif novel Bamukmin itu sebagai upaya pencegahan yang diingatkan oleh novel Bamukmin, jangan sampai Ruhut mengalami nasib seperti KC yang babak belur ya, dan tidak ada yang bisa membela karena dia aniaya sesama tahanan. Dan inilah yang harus kita ingatkan kepada pihak kepolisian untuk segera mengantisipasi hal-hal yang buruk. Dan yang pertama, yang kedua tentu diperlukan sikap yang lebih hati-hati ya bagi siapa saja, terutama yang merasa menjadi tokoh publik, untuk berhati-hati dalam mengeluarkan statement yang bisa menyinggung umat Islam atau yang bisa menyinggung ya tokoh-tokoh tertentu yang memiliki basis massa yang luas seperti Anies itu misalnya, supaya
bangsa ini tidak semakin terbelah oleh unggahan-unggahan dan statement-statement di media sosial seperti Twitter, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kehati-hatian atau kebijakan itulah dari tokoh-tokoh publik itulah yang akan bisa mengurangi ya polarisasi atau keterbelahan bangsa yang makin tajam. Dan tampaknya keterbelahan itu justru dipertajam pembelahannya oleh tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh publik itu sendiri, salah satunya oleh Luhut Sitompul. Ini pelajaran yang mungkin bisa kita petik ya dari peringatan yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh dari PA 212, yaitu Novel Bamukmin. Moga-moga kita menjadi bangsa yang lebih dewasa dan juga menjadi pribadi yang lebih bijak ya, dalam menggunakan media sosial sebagai ruang-ruang publik untuk kita bercakap-cakap secara hangat dan penuh dengan kedewasaan. Saya Yudi Pramuka, tuang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngantuk, mau tidur dulu ya. Habis subuh ini belum tidur semalaman.